Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik. Ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benny Hinn, kita jadi putranya Benny Hinn. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar life is a journey dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin.
ini hati kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
luar biasa. Kepujian kami, seluruh penyembahan kami kepada Raja di atas segala raja yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa Kau bukakan buat setiap kami, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Tidak ada kesempatan yang diberikan dari kerajaan surga kepada tiap-tiap orang selain yang memiliki hati yang merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau senantiasa di pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau adalah Raja yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kesempatan di pagi yang luar biasa ini. Kami boleh memuji memuliakan Raja di atas segala raja. Yang berkuasa kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kota Jember Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang memberkati kota ini dengan limpahnya, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam kedahsyatan Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kota Jember ini Tuhan, dengan semua yang Kau limpahkan Tuhan, yang terbaik untuk seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga buat gereja lokal ini Tuhan Yesus, GBI Rock Jember Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami memiliki pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Di mana kami boleh di-mentoring Tuhan, di mana kami boleh dibapai Tuhan dengan sebaik mungkin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih setia-Mu melimpah atas seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik gembala senior kami Bapak Timotius Arifin beserta istri, dan Bapak Ishak Sutato Latif beserta istri Tuhan. Dan juga di tempat ini Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, bahkan segala yang terbaik dari Engkau Tuhan akan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap mereka boleh membawa setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi gembala Raja kami. Oh Tuhan Yesus, kekuatan kehidupan kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Dan pagi hari ini, setiap warga kerajaan yang percaya diberkati dan dikasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Dia, dan puji Dia. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu
masih kere patakara. Sikara nada masak. Engkau mulia Tuhan. Engkau penuh kuasa. Engkau menjamah setiap yang hadir di tempat ini, bahkan yang online di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya buat penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib itu membawa setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, untuk diperlengkapi, untuk dikembangkan Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau, menuju keserumpaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Mari kita angkat wajah kita ke arah surga. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
Yes Tuhan. Shikarana batakara labaya syarana namu. Hinarana baya se. Perdengarkan suaramu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu. Engkau hadir, Engkau yang ada, Engkau yang nyata di hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Yesus, kami penuhi tahta-Mu dengan pujian, dipenuhi dengan mazmur kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan, dan layak dipuji. Hanya Kau dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Oh Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, Nama-Mu besar. Oh, hanya Nama-Mu yang besar. Yes Lord. Dan layak dipuji. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang mengasihi Tuhan, semua kami yang membutuhkan Tuhan, kami mau dengar suara firman-Mu. Bukan menjadi informasi, tapi menjadi kebenaran yang menghidupkan hidup kami, memerdekakan diri kami, supaya hidup kami semakin hari semakin searah dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang mau diperlengkapi untuk melakukan kehendak Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan boleh saudara ya. Yang di rumah juga kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan, silakan tepuk tangan. Haleluya. Shalom. Shalom. Iya. Saudara, saya menyapa yang beribadah di rumah, yang mengikuti ibadah secara online hari ini. Shalom untuk saudara, dan mari saudara persiapkan catatan ya untuk kita mendengar firman Tuhan, sebab saudara bukan menonton ibadah, tapi saudara mengikuti ibadah, dan saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara dan terlebih di dalam hati saudara. Apalagi yang ada di onsite pada pagi hari ini, mari kita mau terus saudara mengalami Tuhan dalam diri kita ya, sebab tidak ada yang bisa menjadi sumber dalam hidup kita kecuali Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir ya, terakhir di bulan November. Minggu depan kita akan masuk di bulan yang baru, dan kita akan pagi hari ini sekali lagi kita akan bicara tentang developing, dan saya beri judul developer ya. Kata ini tidak asing buat kita. Dan kalau saya mau bicara tentang, kalau kita mau bicara tentang mengembangkan, saya merenungkan bahwa proses developing itu terjadi ketika kita serius. Kalau saudara melihat di PowerPoint saudara ya, ada gambar di situ site plan dari sebuah kompleks atau perumahan atau apa saudara, residence atau saudara menyebutnya apapun saudara. Saya percaya bahwa untuk membentuk atau jadi seperti site plan ini itu enggak langsung jadi besar gini saudara.
tapi dimulai dari bangunan yang pertama. Setidaknya kantornya dulu, saudara. Dalam hidup saudara dan saya, kalau kita serius, saudara ya, kita serius, kita sungguh-sungguh terhadap sesuatu hal, saudara, maka proses mengembangkan sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun jalannya itu prosesnya tidak mudah, tapi keseriusan kita itu memberikan energi sendiri buat kita. Yang setuju katakan amin. Demikian pula seorang saudara kalau dibilang developer, saudara, seorang pengembang, kalau dia mudah berputus asa atau dia asal, saudara, hanya punya, oh ini loh, side plan-nya begini. Tapi kalau tidak ada kesungguhan, saudara, mana menghadapi tukang, menghadapi keuangan dan lain sebagainya, agaknya kalau saudara bukan bicara tentang tantangan, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak serius, apapun tantangannya tidak usah besar, tantangan yang kecil itu bisa mematahkan semangat kita. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar pada pagi hari ini dari kata developing, yaitu mengembangkan, memiliki arti buat setiap kita, saudara dapat membaca, melihat saudara. Yang pertama, membuka lebar-lebar, membentangkan. Lalu yang kedua, menjadikan besar, dalam kurung, luas, merata dan sebagainya. Nah yang ketiga, menjadikan maju. Jadi yang semula sudah baik, jadi lebih baik, saudara. Yang semula 10 are, ini jadi 50 are. Yang semula 100 ton jadi lebih besar lagi, saudara. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa membuka lebar-lebar, membentangkan lalu menjadikan besar, saudara. Lebih besar lagi. Saya tidak akan lama di sini. Tapi saudara perhatikan bahwa developing atau mengembangkan yang dilakukan oleh seorang developer atau pengembang adalah menjadikan dari sesuatu yang katakan sama-sama sudah ada. Ya, jadi sudah ada. Ini bukan sekedar omong doang, saudara. Bukan omong kosong, bukan hayalan, ya. Jadi bukan andai gitu kan, bukan aku jadi orang rajin misalnya ya. Padahal sekarang enggak rajin gitu, saudara. Nah, kalau yang sudah ada, saudara, itu harus diseriusi. Supaya apa? Supaya lebih besar, lebih lebar, lebih luas dari yang sebelumnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat nats kita pada bulan ini mengatakan kepada kita, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, proses mendidik di sini, saudara, mewakili sebuah proses pengembangan. Saya percaya siapapun orang tua, normalnya orang tua. Saya banyak mendengar, saudara, dan saya pun juga memiliki konsep pikir yang seperti ini, bahwa anak-anak kita harus lebih pintar dari kita, lebih sukses dari kita, lebih cakap dari kita, lebih-lebih yang lain, saudara. Dalam arti bahwa ketika kita mendidik anak kita, saudara, kalau kita serius, saudara, kepada anak-anak kita, maka kita tidak biarkan proses pendidikan itu sambil lalu. Amin. Setuju ya? Tidak terus gini, ya sebisamu wes nak, dapat nilai 9 ya syukur, dapat nilai 7 ya mama juga syukur, dapat angka 4 ya juga wong itu kamu isane segitu, ya sudah enggak apa-apa. Saudara enggak menseriusi, kira-kira anak itu jadi lebih pandai, lebih sukses, lebih cakap, lebih mahir, dan lebih yang sebagainya itu, apakah itu bisa terjadi? Dan kalau kita menumpukan kepada anak kita, lah gimana Bu? Anaknya enggak mau. Serius anaknya enggak mau. Jangan-jangan karena kita yang tidak menunjukkan keseriusan dan kesungguhan itu kepada anak kita. Tapi mari kita perhatikan pada pagi hari ini, bahwa ternyata ketika ini serius,
kepada anak kita juga harus serius kepada kehidupan kita. Sebab apa? Seseorang yang berkembang atau bertumbuh adalah dampak dari sebuah proses, saudara. Proses didikan yang dilakukan dengan sengaja, bukan dibiarkan. Kita tidak hanya berkata jangan ini, jangan itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tapi apakah kita sebagai orang tua, kita ini ada di dalam proses pengembangan enggak? Haleluya. Jadi kita enggak merasa bahwa saya sudah cukup pintar, saya sudah cukup sukses, lalu kita stuck, berhenti, sudah. Saya sudah cukup ikut Tuhan, mengiring Tuhan, saya sudah cukup melayani Tuhan. Berhenti, saudara. Tahukah bahwa ketika proses pertumbuhan kita berhenti, kita sesungguhnya sedang memberikan keteladanan yang serupa kepada anak kita, bahwa mereka boleh berhenti pada satu titik di mana dikatakan cukup. Musuh dari pengembangan itu adalah cukup. Amin. Kalau orang sudah berkata cukup, tidak akan mau lebih lagi, saudara. Nah, pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau serius dengan kehidupan, sebuah kehidupan yang mengembang, saudara. Saya ingat dengan satu firman Tuhan dikatakan bahwa dan engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Banyak orang percaya, orang Kristen yang senang, saudara, menyanyikan lagu itu. Tapi saudara lupa bahwa sebelum mengembang ke kanan dan ke kiri, ayat yang sebelumnya berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Jadi tenda atau kemah itu enggak ngembang sendiri, enggak, saudara. Harus ada usaha, harus ada tindakan, harus ada sebuah tindakan yang jelas bahwa diri kita memang mau mengembang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengatakan mengembangkan kehidupan kita, pun termasuk kepada anak-anak kita. Firman Tuhan yang sering kali kita dengar di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Perhatikan di dalam kalimat ayat ini, saudara berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu, ini menunjuk kepada siapa? Orang tua. Pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi sejauh mana orang tua akan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, maka ternyata dimulai dengan sebuah kata dikatakan memperhatikan. Dan yang pasti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita tidak akan mengajarkan sesuatu dengan tajam, dengan jelas, dengan benar. Kalau sebelumnya kita tidak menangkap apa-apa. Apa yang kita ajarkan? Saya tidak mungkin mengajarkan kepada seseorang bagaimana memperbaiki sepeda motor. Karena saya tidak tahu hal itu. Atau mungkin, saudara, kalaupun saya tahu sedikit, katakanlah kalau ada 0 sampai 10 saudara, lalu saya tahunya hanya sampai di angka 2. Maka saya bisa mengajar orang lain, maka saya bisa memberitahu orang lain, itu ya plafonnya sampai di angka 2. Setuju? Yang di rumah setuju? Oh setuju. Ya. Nggak mungkin saya taunya ilmu memperbaiki motor sampai di angka 2, lalu saya ngajarkan sampai di angka 7. Katakan, enggak saudara. Tidak akan melampaui saudara. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan bahwa haruslah engkau perhatikan. Jadi para orang tua harus memperhatikan dengan sungguh. Baru dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu dan yang sudah didengar dan diperhatikan itu, ya yang pasti dihidupi. Itu kita ajarkan berulang-ulang
kepada anak-anak kita. Tanda bahwa kita serius. Mimpi kita, cita-cita kita, anak kita lebih pintar, lebih sukses, lebih kemampuannya lebih banyak dari kita, lebih ahli, lebih cakap, lebih mahir. Itu kita wujudkan dengan apa? Mengajarkan sekali, 5 kali, berulang-ulang. Kalau kita memberitahu, mengajarkan berulang-ulang, saudara, itu berarti saya pernah berkata kepada para orang tua yang mungkin saja, saudara, usia misalnya sudah 60-70 tahun, saudara. Kemudian anak-anaknya sudah berumah tangga, sudah nikah, sudah kerja. Saya tetap mempercayai bahwa keteladanan dan pengajaran dari tugas mengajar dari orang tua itu tidak berhenti, saudara. Ketika anak menikah selesai, enggak. Karena apa? Yang namanya keteladanan hidup itu akan terus ada sepanjang hidup orang tua tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, ada perkataan yang saya beri warna merah, dikatakan apa? Sama-sama bilang 1, 2, 3, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi selain kita berhati-hati memperhatikan ajaran yang kita dengar, yang kita perhatikan, ya, yang kita hidupi tadi, dikatakan juga awasilah dirimu sendiri. Rasul Paulus mengajar kepada Timotius anak rohaninya, dilanjutkan dengan kata bertekunlah dalam semuanya itu. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang pintar, tapi tidak banyak orang yang tekun. Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya mempercaya ayat ini yang datang kepada kita, saudara, semua pada pagi hari ini, bukan hanya bicara kepada seseorang yang katakanlah full timer, hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena sejatinya kita semua ini hamba Tuhan. Kita banyak kali, saudara, tidak memperhatikan, tidak waspada dengan diri kita sendiri. Sehingga kita seringkali jatuh di tengah jalan. Ada sebuah perkataan yang banyak kali dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, jangan hanya bermegah atau bangga dengan langkah yang pertama. Langkah pertama itu penting, sebab tidak akan pernah ada langkah yang ke-10, ke-100 kalau tidak ada langkah yang pertama. Amin. Tapi ternyata, saudara, bukan cuma langkah pertama, langkah terakhir kita bagaimana. Sehingga Paulus menegaskan kepada Timotius, Tim, apapun tantangannya, ya, apapun hambatannya, kamu tetap bertekun. Bertekun itu mengandung arti apa, saudara? Konsisten, setia. Bukan terus kalau lagi happy, kalau lagi menguntungkan, kalau lagi apa-apa, saudara, ya, kita mau kerjakan, tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Itulah sebabnya sesuatu yang dilakukan secara rutinitas sebetulnya melatih ketekunan dan kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam satu bagian yang lain, Paulus juga berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya ketika sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apakah saudara memiliki keberanian yang sama dengan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius?
bahwa engkau di dalam 2 Timotius 3 yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kesimpulan dari bagian ini adalah bicara bahwa setiap kita yang telah berproses dalam hidup kita, sebagaimana buah dari proses hidup seorang bapa, maka begitulah juga seorang bapa akan memberikan keteladanan dan pengajarannya kepada anaknya. Atau bukan cuma anaknya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara dan saya, ketika kita berproses dalam hidup kita, mengiring Tuhan, jalannya tidak mudah, saudara. Kita mesti menghadapi sistem dunia ini yang berkata bahwa apa? Wes ojo jujur-jujur, nek jujur terus ajur. Sing gendeng sing ndak gendeng ora keduman. Banyak, saudara. Perkataan-perkataan yang membawa kita untuk apa? Untuk kompromi dengan sistem dunia. Dan Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata kepada kita, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Beberapa minggu yang lalu Pak Beni berkata kepada kita, jadi sesungguhnya pergumulan hidup kita bukan ketika sedikit uang, bukan ketika ada masalah apa saudara, tapi pergumulan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita berusaha dibelokkan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang hitam jadi putih atau yang hitam dibikin abu-abu. Padahal kalau sudah di luar firman Tuhan, ya sudah, itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita bisa ajarkan, kita bisa tularkan, kita impartasikan, kita bagikan, saudara, kepada orang-orang di sekitar kita buah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kepada para orang tua, bapak, ya. Dan kalau bicara bapak ini bukan cuma secara jenis kelamin yaitu laki-laki, tapi ini bicara tentang orang tua, saudara, juga termasuk ibu-ibu di dalamnya. Bahwa kalau saudara berhenti proses hidupmu, saudara rasa cukup, saudara rasa sudah segini, cukup rohani, cukup pintar, cukup apa, selesai. Saudara tidak akan bisa ajarkan yang lebih lagi kepada anak-anak. Pun saya mengatakan demikian, bahwa pengajaran kita tidak akan pernah melampaui nilai yang kita hidupi dalam hidup kita. Ya, ini bicara bapak, bicara orang tua dulu. Dan kalau bicara orang tua bukan hanya secara jasmani, kepada orang tua rohani, ya, para hamba-hamba Tuhan, ketika hidup kita, saudara, dibangun, kita berproses di dalam proses pembentukan Tuhan, saudara. Maka yang terjadi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, itu bukan sekedar teori, itu loh maksudnya, saudara. Jadi sudah berbuah, buah apa? Misalnya kesabaran, buah kesetiaan, buah penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu kita tularkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Miles Monroe, saudara. The greatest of man is measured by the way he treats the little man. Ya, jadi kebanggaan, the greatest ini apa? Kebesaran, ya, kesuksesan, ya, seorang pria dapat kita lihat, ya, ketika apa? Ketika caranya dia, ketika hidupnya dia, saudara, kepada little man, jadi laki-laki yang lebih kecil gitu, saudara. Saudara mau anak-anak saudara takut Tuhan, ayo kita evaluasi dulu, apakah kita ini sudah takut akan Tuhan. Haleluya. Setuju? Kalau kita mau anak-anak kita, mereka adalah anak-anak yang rajin, mari kita introspeksi kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah buah kerajinan itu dapat dilihat dari kita?
Kalau kita mau membagikan, mau saudara anak-anak kita menjadi anak-anak yang cakap, yang mahir. Mari kita perhatikan apakah kita sampai hari ini terus ada di dalam proses belajar dan belajar. Amin. Kalau itu tidak mereka temukan dalam diri kita, maka itu tadi yang saya katakan, kita hanya membagikan sesuatu yang sifatnya masih berteori, tapi belum hidup di dalam diri setiap kita. Hari ini saudara, kalau ayat ini mengatakan bahwa kita mendidik anak kita, maka anak kita akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, itu tadi pada bagian yang pertama, saya membagi kepada para orang tua di tempat ini, bahkan semua yang ada di tempat ini, saudara, sekalipun mungkin belum menikah, tapi pada akhirnya saudara adalah orang tua rohani. Bagi siapa? Bagi teman-teman sekolahmu, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabatmu yang apa? Yang belum mengenal Tuhan, yang mengalami persoalan dalam hidupnya. Di situ saudara, orang-orang muda, saudara juga menjadi apa? Berlaku orang tua di situ. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Kalau kita sudah menjadi seorang bapak yang terus mau diproses oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata begini, apa yang kita lakukan kepada anak kita, tadi kita dikatakan saudara, kita serius, kita sungguh-sungguh, kita tidak membiarkan, kita dengan sengaja melakukan pendidikan itu, proses didikan, maka dikatakan, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, saya sebut saudara bahwa ketentraman dan sukacita ini adalah dampak dari hasil proses developing itu sendiri. Nah, tapi kita berhati-hati bahwa ternyata ketika kita ini saudara menempatkan ketentraman dan sukacita yang seperti apa, nanti kita tidak akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-33 berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon yang kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab, sama-sama katakan 2, 3, dari buahnya pohon itu dikenal. Ya. Jadi ada indikasi terjadinya perkembangan atau developing yang dilakukan oleh seorang developer, yang dilakukan oleh seorang bapak atau disebut seorang pengembang, saudara. Maka saudara dan saya harus, saudara, kemudian dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, ukurannya itu adalah ketika ada buah ketentraman, ketika ada buah sukacita. Tapi ketentraman dan sukacita yang seperti apa? Sebab di sekitar kita yang namanya ketentraman dan sukacita itu banyak, saudara. Dari apa dulu? Saya ingat ada satu ayat, satu perkataan yang disampaikan di dalam Injil Matius, seseorang yang mengisi lumbungnya penuh, lalu dia berkata, maka sekarang tenang hatiku, tenanglah jiwaku, karena simpananku banyak, gitu sudah. Tapi kemudian dikatakan apa? Hai orang bodoh. Loh, padahal dia simpan loh, saudara. Wah, aku wis ini simpanannya ini banyak, ini tabungan atau celengan ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Nah, saya gambarkan orang ini itu hasil kerja kerasnya, bukan hasil ngerampok, saudara, hasil kerja kerasnya. Tapi yang menjadi catatan ketika dia disebut orang yang bodoh, karena apa? Karena ketentraman dan ketenangan hatinya dia taruh pada simpanannya itu. Saudara menangkap sampai di sini ya. Jadi bukan berarti menabung itu salah, ya. Kita memanage keuangan kita ya dengan benar, ini untuk ini untuk, bukan salah, saudara. Tapi ketika ada di dalam hati kita
sadar atau tidak disadari, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau ketentraman yang ada di sini saudara, karena apa yang kita lakukan, yang kita simpan, itu yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Ketentraman yang dimaksudkan, firman Tuhan berkata kepada kita, Yesaya 32 ayat yang ke-17, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran dan ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ternyata ketentraman yang dimaksudkan di dalam Amsal tadi saudara, firman Tuhan menegaskan pada bagian ini, yaitu di dalam pada Yesaya 32 ayat yang 17, adalah ketentraman yang dihasilkan dari yang namanya kebenaran. Dan kebenaran di sini sekali lagi bukan kebenaran yang dibangun oleh orang dunia atau oleh orang yang belum mengenal Tuhan atau oleh sistem dunia ini. Sesuatu bisa dikatakan benar, tapi tergantung dari sudut pandang mana, saudara. Nah, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa ketika ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apa yang ketentraman, damai sejahtera yang di sekitar kita, kalau tidak bersumber dari Tuhan, maka ketentraman dan ketenangan itu hanya bersifat sementara. Kalau ketentraman kita taruh itu tadi contohnya kepada keuangan, maka ketika tidak ada lagi uang, sudah ketentramannya hilang, saudara. Kalau ketenangan itu kita letakkan pada sesuatu yang ada di sekitar kita, yang bisa berubah, yang bisa bergoncang, bahkan yang bisa pergi dari hidup kita, maka percayalah, suatu waktu ketenangan itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi berbeda ketika ketenangan dan ketentraman kita, saudara, baik orang tua, ketika kita mau menularkan kepada anak-anak kita, mengajarkan, mengimpartasikan kepada anak-anak kita, hidup kita yang mengalami persoalan. Tapi ternyata saudara, ketika ada sebuah persoalan, sebuah badai, tapi karena hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, maka kita bisa menyanyikan sebuah pujian yang sering kita nyanyikan. Di saat badai bergelora, lalu apa? Ku akan bersamamu. Biarkan anak-anakmu lihat, kalau engkau mengalami persoalan, engkau mengalami ketenangan, bukan karena engkau punya backingan si A, si B, si C, si D, tapi karena yang membackup saudara, yang disebut backingan itu adalah apa? Kerajaan surga. Amin. Biarkan anak-anak kita lihat ketika apa? Walaupun kita bukan hanya waktu dalam keadaan ada masalah dan tantangan persoalan, tapi waktu kita mengalami kesuksesan, untung yang berlipat saudara, mulut saudara menularkan mengajarkan kepada anak-anak kita, puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Apakah itu masih didengar oleh anak-anak kita sampai hari ini? Dan Yesus berkata kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi kebenaran yang lain, saudara, yang dapat kita jadikan pegangan. Kebenaran itu, saudara, seperti sebuah hal yang menuntun hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak ngawur. Hidup kita tidak ditentukan oleh yang ada di sekitar kita, yang saya tadi katakan, bisa berubah, bisa bergoncang, bahkan bisa lenyap. Di masa pandemi yang kita sebut akademi ini, saudara, berapa banyak, pun termasuk orang percaya, anak-anak Tuhan, yang mengalami ketika ada pandemi ini, saudara, yang tadinya pekerjaannya berjalan seperti biasanya, tapi tahu-tahu boom.
ya kan? Tapi ketika mengalami hantaman itu, orang percaya berdiri dan hidup di dalam kebenaran ini, saudara. Berdiri di apa? Di dalam Yesus Kristus yang adalah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup pada jalan, pada kebenaran yang lain. Karena kebenaran di dalam Tuhan itu bersifat kekal dan tetap. Jangan hidup di dalam kebenaran yang kemudian orang dunia ini benar. Masalahnya itu benar apa dianggap benar? Benar, kebenaran dan dianggap benar itu dua hal yang sama atau yang berbeda? Beda ya. Karena kalau dianggap benar, bisa-bisa itu sebenarnya tidak benar, tapi dianggap benar. Saudara mungkin ingat di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Waktu kita ini tidak menjaga pergaulan atau komunitas atau orang-orang yang karib dengan kita, kalau kita tidak hati-hati, maka kebenaran yang ditawarkan, yang ditularkan kepada kita itu harus dipertanyakan ketika ternyata mereka adalah orang-orang yang belum hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Sebab kita mempercayai Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Disambung memang ayat ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita kembali tadi saya pada gambar yang pertama, side plan itu tadi. Saudara punya side plan seperti apa dalam hidup kita? Itu saudara ya. Jadi gambaran besarnya saudara ini mau apa? Mau saudara isi bagaimana? Saudara mau lakukan dengan cara apa? Pakailah side plan dari Allah, Raja segala raja, yang memiliki dan menciptakan hidup saudara dan saya. Kita mempercayai bahwa waktu Tuhan membentuk kita, Dia itu sekaligus sudah membentuk akhir kita, akhir hidup kita, tujuan hidup kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana saudara dan saya. Yang paling banyak terjadi, kita bikin side plan sendiri, kita bikin gambaran besarnya sendiri, lalu kita sedikit atau banyak relatif ya, memaksa Tuhan untuk menyetujui side plan kita. Harusnya kalau kita mau serius dengan hidup kita, kita pakai set plan-nya Tuhan. Tuhan ini ciptakan aku ini untuk apa? Tuhan ciptakan aku sampai hari ini masih dikasih nafas. Itu tandanya bahwa kita masih hidup gitu kan. Tuhan ini mau aku apa ya? Nah itu tidak terjadi dengan sendirinya saudara. Pengenalan kita akan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita kemudian mengerti, memahami set plan-nya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan menjamin kepada kita di dalam Yesaya ini dikatakan apa? Di situ ada ketentraman, di situ ada ketenangan. Yang kedua, indikasi dari terjadinya sebuah developing atau pengembangan yang dilakukan oleh seorang developer, saudara ya, dikatakan selain ketentraman juga sukacita. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 berkata kepada setiap kita, Mazmur 16 ayat yang ke-11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Pepatah berkata, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan, ada beberapa jalan yang bisa
ditempuh untuk menuju kota Jakarta, ya. Bisa lewat Pantura, bisa lewat jalur selatan, bisa lewat juga jalur tengah, gitu kan. Macam-macam. Tapi kalau untuk saudara dan saya mengalami sukacita yang sejati di dalam Tuhan, bahkan dikatakan bukan hanya sekedar sukacita, tetapi sukacita yang berlimpah-limpah, firman Tuhan katakan. Maka pilihannya adalah ketika kita ada di dalam jalan kehidupan Tuhan. Jadi kalau itu tadi kebenaran, itu prinsip hidup yang kita pegang dan kita hidupi dalam diri kita. Nah sekarang bicara tentang jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Jangan bikin jalan sendiri. Sebab jalan yang harus kita tempuh itu yang tahu Tuhan. Dan kemudian yang tentukan itu Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita membelokkan arah hidup kita menurut kehendak kita sendiri, saudara, jangan kaget, jangan terkejut, karena saudara tidak menemukan sukacita di situ. Saudara menemukan ada begitu banyak hal yang bergelora dalam kehidupanmu, tapi saudara tetap aja saudara tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami sukacita. Karena apa? Saudara, pemazmur berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Lah kalau kita setiap kali Tuhan mau ngasih tahu, ini loh jalannya. Kalau misalnya ada di antara saudara yang mau pergi, katakanlah ke kalau Semarang banyak yang tahu ya. Kalau misalnya saudara mau pergi ke kota Blora di Jawa Tengah, saudara, ya, saudara kemudian ndak dengarkan ketika Pak Beni atau saya yang pernah tinggal di kota itu dan tahu jalan mana, arah mana yang harus saudara lalui, yang saudara harus lewati, yang harus saudara tempuh untuk sampai yang namanya kota Blora, saudara. Maka saudara mungkin bisa sampai, tapi yang saya pastikan gini, karena saudara ketidaktahuan saudara, membuat perjalanan saudara menjadi perjalanan yang kemudian membuang banyak waktu, ya kan? Membuang banyak hal dalam hidup kita. Harusnya lewat sini, saudara lewat sini. Mestinya sampai jam 5 sore saudara. Saudara jam 5 sore masih ada di Jawa Timur. Belum sampai di kota Blora. Tapi kalau misalnya waktu saya, saudara berkata, Bu, Ibu kan pernah di Blora ya? Iya, saya mau ke sana. Lalu saya mau ngasih tahu, lewat mana ya Bu? Ini, lewat ini. Terus udah ya Bu ya, ini saya ditunggu suami saya di mobil. Tuhan berkati ya Bu ya, sampai jumpa gitu saudara. Saudara, kita tidak sempat tahu jalan yang mana harus kita tempuh. Karena kita tidak banyak mendengar instruksi dari Raja segala Raja. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, katakan, aku mau. Ya, jangan bikin jalan sendiri. Saya pernah sampaikan, kalau saudara dan saya ingin ingat betapa berharganya kehidupan ini, ingatlah orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita dan sekarang sudah berpulang ke rumah Bapa. Halo? Oh, kalau ngomong set plan saudara, ya itu harus dengan optimis. Wah, yang ini harus ini dikerahkan energinya. Tapi juga jangan ngawur. Kita tidak dengar suara Tuhan. Kita bahasa Ibraninya keminter sama hidup kita. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Apa hubungannya dengan kita ini menghargai hidup yang Tuhan beri buat kita? Kita boleh dengan semangat, tapi terus gini, yang ini aku harus untuk Tuhan, ini aku lakukan untuk Tuhan. Seperti apa? Seringkali saya sampaikan, kalau kita ada di dalam pelayanan misalnya, melakukan yang terbaik,
Karena yang baik di dalam diri kita itu pun sebetulnya datangnya dari Tuhan. Kebisaan di dalam diri kita itu juga toh sebetulnya asalnya dari Tuhan. Amin. Tapi waktu kita melakukan terbaik, saya sering kali berkata, seperti terakhir kali aku melakukannya untuk Tuhan. Sampai sekarang saudara mungkin kemudian ini, kayaknya masih ingat orang tua ya. Mungkin ada yang orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Ingat kemudian, kok rasanya cepet ya gitu. Apalagi kalau itu misalnya saudara gitu kan. Baru bulan lalu loh saya ketemu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan itu menandakan bahwa ternyata hidup kita itu bukan dijalani dengan main-main. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa di tangan kanan Tuhan itu ada nikmat senantiasa. Jadi hidup di dalam Tuhan, jalan yang dari Tuhan, kalau dijalani sekalipun bergelombang, sekalipun bukan jalan tol yang bebas hambatan, sekalipun saudara ada tantangan di dalamnya, tapi sama-sama katakan nikmat. Ya, kayak makanan itu loh saudara. Mau makan apa ya? Nggak tahu yang di rumah ini ya. Ayo sama-sama katakan nikmat gitu kan. Biar badai bergelora tapi nikmat. Habis ibadah ini hashtagnya nikmat gitu kan. Itu kalau sudah ngomong nikmat saudara ya. Kalau bicara nikmat ini mesti ingatnya makanan gitu kan. Ada makanan di satu tempat. Jalannya jelek saudara, bergelombang, mungkin tidak rata, banyak lubangnya, bla 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 bla. Tapi begitu saudara sampai ke tempat itu, saudara makan, nikmat. Walaupun jalannya harus yang ditempuh itu jalan yang tidak mulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu dengan ada jalan, tawaran jalan yang mudah, kelihatannya menyenangkan. Sebab di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya apa? Benar di mata orang, tetapi sesungguhnya menuju pada kebinasaan. Ya, ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu ada satu firman lagi di dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sama-sama katakan ayat yang selanjutnya. 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengertian sendiri yang dicatat di sini juga mengandung sebuah makna kebenaran yang dibangun sendiri. Kebenaran menurut kacamata kita, kebenaran menurut pengertian kita sendiri, cara berpikir kita. Tapi sesungguhnya saudara firman Tuhan berkata, ketika kita ini mengakui Tuhan dalam segala laku kita, yang seringkali disampaikan di gereja ini, baik dalam ibadah raya maupun di dalam komsel, saudara Pak Beni seringkali berkata, setiap waktu dalam segala hal pikirkan tentang siapa? Tentang Tuhan. Entahkah engkau di gunung yang tinggi, di bukit yang tinggi, saudara, walaupun waktu engkau ada di lembah yang kelam, pikirkan tentang Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pikirkan tentang Tuhan. Waktu engkau sekolah, waktu engkau bekerja, waktu engkau melayani anak-anak, waktu engkau melayani suami atau istri, pikirkan tentang Tuhan. Apalagi? Semua pikirkan tentang Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan, setiap kali kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, secara otomatis jalan kita dibuat lurus. Karena apa? Karena mengakui Tuhan dalam hidup kita.
Karena kita tidak berjalan menurut pengertian kita sendiri. Sebab Mazmur 1 ayat yang ketiga yang tadi saya sempat singgung saudara. Ketika kita ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mungkin itu sempat kita kemudian kayaknya benar ya gitu kan. Tapi ketika saudara melihat itu tadi buah dari kehidupan seorang yang belum mengenal Tuhan. Yang itu di luar firman Tuhan saudara. Maka sesungguhnya saudara tidak akan mengalami hidup di dalam kebahagiaan Allah yang sesungguhnya. Sebab apa di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang saja, malam sajakah? Enggak, tapi siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ayat yang ketiga dikatakan, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang daunnya saudara ya, wah lebat hijau. Bahkan dikatakan apa? Dia berbuah. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu berhasil bukan bicara tentang secara materi saudara. Kalaupun itu terkandung di dalamnya berhasil ada materi, tapi materinya itu adalah materi yang kemudian dipercaya, dipegang, diatur, dimanage oleh orang rohani. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat apa yang kita dengar sepanjang bulan ini, proses pengembangan tidak berhenti sampai di bulan ini, tapi justru memompa kita, mendorong kita untuk kita apa? Tetap serius sama hidup kita. Itu yang Tuhan mau saudara. Di minggu yang terakhir ini, pengembangan saudara. Kalau perlu saudara habis side plan pertama dari Tuhan saudara. Oh gini, tanya lagi Tuhan, apalagi Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupku. Jadi tidak ada berkata kemudian cukup wes, segini aja cukup. Tidak ada kata cukup. Ketika saudara berhenti bertumbuh, ketika saudara berhenti mengembang, maka berhenti juga proses developing yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Itu secara otomatis. Ayat yang terakhir, ayat ini tadi kita sudah baca, tapi kita baca sekali lagi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Kayaknya ada beberapa dari saudara yang kepingin ikut membaca. Ayo baca saudara, jadi tahu gitu ya. Tahu bahwa apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita seriusi dalam hidup kita. 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti, yang pertama, ajaran. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5, 6, dan tetap setia sampai Yesus datang kembali dan Tuhan menemukan kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin.